Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan Jemaat Home Sisi. Pada hari ini, biarlah hari ini menjadi hari yang bermakna, hari yang diberkati. Itu sebabnya sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Hati kami terangkat tertuju kepadamu, karena kami tahu hari ini adalah hari yang terbaik untuk kami kembali menikmati berkat-Mu. Karena berkat-Mu itu yang mengubah hidup kami. Berkat-Mu itu yang memberikan penghiburan untuk kami. Berkat-Mu itu yang mengerjakan perkara yang ajaib bagi kami. Bicara untuk kami semua, dan kami percaya setiap kata dari kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, dan memberikan kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, kami siap dengar firman. Setiap kita yang percaya yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, salam sejahtera kembali kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung pada ibadah hari ini. Saya pastikan Bapak Ibu membuka hati supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Karena keputusan kita hari ini akan sangat mempengaruhi keberadaan kita di masa-masa yang akan datang. Kita mau dengar firman Tuhan karena firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita semua. Firman Tuhan jaminan pasti. Ketika dunia tidak mampu memberikan kepastian, kita hanya memiliki kepastian di dalam Yesus lewat janjinya. Itu sebabnya hari ini berapa banyak orang-orang disesatkan dengan berbagai macam pengajaran. Berapa banyak orang-orang hari ini diperlakukan dengan pengalaman yang tidak adil, yang membuat kecewa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang dari keberadaan hidup manusia. Dikembalikan oleh pesan-pesan Tuhan supaya setiap pribadi mengerti makna dan tujuan mengapa dia ada di dalam dunia. Dan apa yang harus dilakukan sebagai insan manusia. Apa yang harus dia kerjakan. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kita sudah diberikan jaminan keselamatan. Apakah kita hanya menjadi kekristenan yang pasif. Tanpa mengenal pribadi Allah dengan benar. Sehingga dalam pengenalan yang benar kita mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Alkitab memberikan sebuah catatan di dalam kitab Hosea pasal yang keempat dari ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Nabi Hosea kepada bangsa Israel. Bahkan dalam hal ini kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Hari ini diingatkan kembali, umat Tuhan binasa karena tidak mengenal pribadi Allah dengan benar. Seringkali kita berkata, saya percaya Yesus. Saya mau bilang, iblis juga percaya Yesus. Orang di luar sana juga percaya Yesus. Tapi apakah mereka benar-benar memiliki pengalaman, pengenalan yang benar tentang Tuhan? Tidak menjadi jaminan kalau katakan, saya orang Kristen. Tetapi kekristenan kita nggak mengalami pengalaman yang benar tentang Tuhan. Otomatis akhir dari perjalanan kita tetap neraka. Berbeda dengan mereka yang benar-benar memiliki pengalaman pengenalan akan Tuhan yang benar. Alkitab katakan umat Tuhan binasa karena tidak mengenal. Berapa banyak hari-hari ini kita dinena-bobokan dengan berita-berita lewat media sosial. Dengan berbagai macam cara. Seringkali pada akhirnya kita terbuai. Pada akhirnya kita disesatkan. Pada akhirnya kita mulai lupa esensi keberadaan Tuhan itu sendiri. Salah satu contoh. Seringkali kita mulai dengar bahasa yang klasik. Apabila saudara tidak bisa diterima di sebuah komunitas dan Anda tidak dihargai di tempat itu, Anda pergi dan cari tempat yang lebih nyaman yang bisa menerima keberadaan Anda sesungguhnya. Betul falsafah dunia, tapi tidak menurut catatan firman Tuhan. Alkitab katakan bahwa kita seperti seekor domba di tengah kawanan serigala. Dengan kata lain bahwa tetap selama kita ada di dalam dunia ini, kita tidak nyaman. Dan juga ada orang-orang sebagian berkata begini, saya tidak bertumbuh di sebuah gereja tertentu. Sehingga akhirnya saya keluar dari gereja itu. Sementara Alkitab kita memberikan sebuah catatan. Paulus menanam, Apolos menyiram. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dengan kata lain, kalau seseorang itu tidak bertumbuh di dalam pertumbuhan iman mereka di sebuah gereja, bukan karena gerejanya. Kalau kita dengan ekstrim mungkin
Yang membuat pertumbuhan itu adalah Tuhan. Kalau kita mau bilang, oh ya kalau saya nggak bertumbuh, tanpa kita sadari, kita sudah mempersalahkan Tuhan. Itu sebabnya Hosea kembali mengingatkan kepada bangsa Israel. Dalam hal ini kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Diingatkan kembali untuk saya dan saudara mengenal Tuhan dengan benar dan tepat. Bukan hanya sekedar percaya, tapi punya pengenalan yang benar. Karena kalau tanpa pengenalan yang benar, kita mudah disesatkan. Yang pada akhirnya kekristenan kita menjadi kekristenan yang biasa-biasa. Kekristenan kita akhirnya kekristenan yang tidak berdampak. Kekristenan kita pada ujungnya akhirnya Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Maka genap nubuatan dari Yesus sendiri dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Orang-orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan. Orang-orang yang melakukan tanda-tanda heran. Tapi sangat disayangkan Alkitab katakan, hai engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena tidak mengenal dengan benar tentang pribadi Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya mari lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diajar kembali memiliki pengalaman pengenalan akan Tuhan yang benar. Hosea pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-3. Alkitab demikian menyampaikan kepada saya dan saudara, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ternyata dampak dari pengenalan akan Tuhan yang benar dikatakan, maka akan muncul fajar, maka akan muncul penerangan, maka akan muncul kemuliaan, maka akan muncul sesuatu yang menyinari perjalanan saudara. Sehingga ketika kita mengambil keputusan menjadi orang Kristen, kita berjalan dalam terang kemuliaan Tuhan. Sehingga perjalanan iman kita mengalami peningkatan kualitas rohani. Tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, tidak mudah berpaling kepada Yesus, meninggalkan Yesus. Tidak mudah akhirnya disesatkan dengan iming-iming. Berapa banyak orang meninggalkan keyakinan daripada Yesus karena sebuah jabatan, karena fasilitas, karena kedudukan, karena pasangan hidup. Kenapa dia bisa meninggalkan? Saya tidak heran kalau ada orang yang akhirnya meninggalkan Yesus karena jabatan, karena fasilitas, karena jodoh. Nggak heran. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal dengan benar tentang siapa Yesus. Hari-harinya perjalanannya akan mengalami yang namanya kegelapan. Betul, seakan-akan fasilitas yang dia terima baik-baik saja. Tapi apalah artinya? Amsal Salomo katakan, ada orang melihat jalannya itu lurus dan menurut pandangannya itu baik, tapi ujungnya kebinasaan. Tetapi seseorang yang mengenal dengan benar siapa Yesus itu, dikatakan perjalanannya itu seperti fajar. Dia akan menerangi perjalanannya. Dunia semakin hari semakin gelap. Tapi orang yang mengenal yang benar tentang Yesus, maka ada surya kebenaran. Ada fajar yang mereka, di mana ada berkat tersendiri, ada penerangan tersendiri. Ditambah dikatakan, ia akan datang kepada kita seperti hujan, menyegarkan. Berapa banyak orang hari ini mengalami keletihan, mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan, dan tidak sedikit akhirnya endingnya mengalami keputusasaan. Alkitab katakan, kalau kita mengenal dengan benar siapa Yesus, dia akan memberikan seperti hujan pada musimnya, memberikan kesegaran, memberikan pembaruan, memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru. Betul ada tantangan, tetapi kita memiliki keyakinan ada Yesus yang bersama-sama dengan dia. Betul akan mengalami badai, tapi ada Yesus yang memberi jaminan bahwa engkau akan mengatasi setiap badai. Betul akan ada namanya dinding-dinding pemisah. Betul, kata dunia, akan ada tembok-tembok pemisah yang seringkali menghimpit saya dan saudara. Tapi berita baiknya adalah Yesus sebagai penerobos, dan dia akan membuka jalan buat saya dan saudara. Kalau kita mengenal dengan benar siapa Yesus, kita nggak akan tertati-tati dalam perjalanan iman ini. Kita nggak akan pernah menjadi orang yang mudah disesatkan. Kita nggak akan menjadi orang yang mudah putus asa. Kita nggak akan menjadi orang yang mudah kecewa. Kita nggak menjadi orang yang mudah marah karena situasi penolakan keadaan di sekitar kita. Tapi kalau kita benar-benar mengenal pribadi Tuhan,
maka dikatakan dia muncul seperti fajar dan seperti hujan pada musimnya yang memberikan kesegaran. Alkitab memberikan contoh-contoh tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Salah satu contoh yang saya angkat adalah Nuh. Kalau saja Nuh tidak mengenal pribadi Allah dengan benar, Bapak Ibu Saudara, maka Nuh tidak akan pernah membangun sebuah bahtera di atas gunung. Saat itu sekian banyak orang berkata kepada Nuh, Nuh, engkau seperti orang tidak waras. Nuh, sepertinya engkau orang yang sakit jiwa. Bagaimana mungkin seseorang membangun bahtera di atas gunung? Biasa normalnya adalah orang yang membangun bahtera atau kapal itu di tepi pantai, di dekat lautan. Supaya mudah untuk ditolakkan ke air. Tetapi Nuh berbeda. Orang mulai berkata tentang Nuh, Nuh kamu gak waras. Sekian banyak tahun dia memberitakan kabar baik. Dia menceritakan tentang keselamatan. Dia bicara tentang keselamatan, dia bicara tentang pertobatan. Tapi apa yang diterima oleh Nuh? Penolakan demi penolakan. Nuh gak menjadi kecewa. Nuh gak menjadi marah. Nuh gak menjadi sakit hati. Dia dengan konsisten melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga dia tidak menjadi kecewa karena sebuah penolakan. Dia tidak menjadi putus asa karena dianggap sebagai orang yang tidak waras. Sekian banyak orang, tidak ada satupun yang mendukung dia. Tapi dia gak menjadi marah karena dia tidak mendapat sebuah dukungan. Dia konsisten dari apa yang Tuhan perintahkan. Logika kalau dia berpikir, bagaimana mungkin saya harus membangun sebuah bahtera di atas gunung. Tetapi Nuh mengenal bahwa di dalam Tuhan ada rancangan yang terindah. Dia sadar betul bahwa dia memiliki keterbatasan kemampuan berpikir. Tetapi dia punya sebuah keyakinan. Allah punya rancangan yang terindah untuk hidup dan keluarganya. Itu sebabnya karena kepatuhan Nuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka Nuh dan seluruh keluarganya diselamatkan. Hal yang sama, sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang yang bernama Abraham. Dalam Kejadian pasal yang ke-12, demikian, di mana Allah memilih Abraham. Orang yang notabene-nya dari garis keturunan penyembah berhala. Tetapi Allah memilih Abraham. Dan Allah memerintahkan Abraham, tinggalkan sanak familimu. Kalau saja Abraham tidak mengenal Tuhan dengan benar, dia akan berkata begini, enggak, saya lebih senang ada di Ur Kasdim, saya tinggal baik-baik dengan istri, sanak famili, keluarga, kakak, adik di sana, semua keluarga. Usia Abraham bukan lagi muda, 75 tahun. Tetapi dia tinggal di sana. Dan ketika dia mendengar berita itu, dia keluar. Konsekuensi yang harus dia terima, sebuah kerugian secara finansial. Dia kehilangan warisan. Dia kehilangan harta bendanya. Dia pergi ke sebuah tempat yang dia gak pernah tahu apa tujuannya. Tapi karena dia mengenal dari sebuah pengalaman, dia dengar suara Tuhan, maka dia melakukannya. Dan dia mengenal. Dalam pengenalan itu cukup buat seorang yang bernama Abraham. Sekalipun sebuah penantian yang cukup panjang, 25 tahun. Bukan waktu yang singkat. Kalau saja seseorang tidak mengenal dengan benar, dia akan mudah putus asa, dia mudah kecewa. Dia bisa saja bilang, saya kembali saja ke Ur Kasdim. Abraham bisa saja memilih, akhirnya dia membalikkan langkahnya, kembali ke Ur Kasdim. Karena 1 tahun dia gak mendapat jawaban, 2 tahun dia gak mendapat jawaban, 3 tahun dia gak mendapat jawaban, 10 tahun dia gak mendapat jawaban. Tapi karena dia punya pengalaman dengan Tuhan, dia punya keyakinan yang kokoh. Sehingga sekalipun dia harus berhadapan dengan padang gurun, dia mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, dia tetap percaya, dia memegang teguh janji Tuhan. Kenapa? Dia mengenal siapa Tuhan yang sudah berjanji kepada dia. Pengalaman dari seorang yang bernama Musa. Dia dibesarkan 40 tahun pertama di istana Firaun. Dengan berbagai macam fasilitas yang dia terima. Kekayaan, kehormatan, jabatan yang dia miliki. Wah, begitu dahsyat dan luar biasa. Tapi 40 tahun yang kedua, dia harus ada di tanah Midian dengan sebuah kesederhanaan. Dia biasa memegang
pedang atau tongkat lembing. Tetapi ketika dia harus ada tanam dia hanya memegang sepotong kayu usang yang kita kenal dengan kata tongkat. Dia sebagai gembala daripada mertuanya yang bernama Yitro. Pengalaman yang gak enak. Dari biasa dilayani dengan berbagai macam fasilitas yang dia terima. Ada begitu banyak dayang-dayang, ada begitu banyak pelayan-pelayan yang setiap hari 24 menjaga, memberikan fasilitas, memberikan kenyamanan. Tapi 40 tahun kedua dia harus bertolak belakang dengan sebuah kenyataan. 180 derajat pengalaman yang menyakitkan untuk diterima oleh seorang bernama Musa. Dia harus tinggal di tanah Midian. Sakit. Tapi dalam kesederhanaan itu justru dia pertama kali untuk berjumpa dengan pribadi Allah. Dalam bentuk semak belukar yang bernyala api. Dan dia mulai tersungkur di sana. Ya, orang berkata, ya untuk apa menjadi seorang hamba Tuhan? Yang pada akhirnya dia kehilangan jabatan, dia kehilangan fasilitas. Justru dalam sebuah kesederhanaan. Tapi pengalaman itu menumbuhkan keyakinan iman dia. Untuk 40 tahun ketiganya, dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Orang hanya berkata, oh iya hanya memimpin itu. Dulu dia memimpin di Mesir hanya ribuan. Tapi setelah dia menyerahkan keberadaan hidupnya kepada Tuhan, ada 2,8 juta dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya orang yang pernah diperlihatkan oleh Tuhan tentang penciptaan alam semesta ini, dialah yang bernama Musa. Karena Musa lah yang menuliskan kitab Kejadian. Dia mengerti betul sebuah penciptaan dalam sebuah pengalaman yang spektakuler di atas Gunung Sinai, di mana Allah memperlihatkan pribadinya secara utuh dalam kemuliaannya. Dan ini belum pernah dialami oleh manusia di zaman itu. Satu-satunya orang yang betul-betul melihat pribadi Allah dalam kesempurnaan ilahi. Dan dia perlihatkan bagaimana ketika Allah menciptakan alam semesta ini. Selama 40 hari dia di atas Gunung Sinai. Allah menyatakan dirinya. Dan itu menjadi sebuah pengalaman yang indah dengan Musa. Pengalaman yang indah antara Musa dengan Allah. Bagaimana dia memiliki pengalaman pengenalan yang benar tentang Tuhan. Sehingga ketika dia diberikan tugas dan mandat untuk membawa bangsa Israel, dia gak menjadi kecut, dia gak menjadi takut. Karena dia tahu pasti ada Tuhan yang menyertai. Sekalipun dia harus berhadapan ketika dia keluar, dia harus berhadapan dengan laut Kolsum. Orang akan berkata, wah kita akan binasa ini. Tapi Musa mengerti siapa Tuhan yang dia layani. Dia paham betul, dia mengenal pribadi Allah yang maha kudus, yang maha mulia, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya Allah melakukan perbuatan yang ajaib. Satu-satunya manusia yang pernah melakukan tanda-tanda heran dengan membelah laut, dialah Musa. Dan tidak akan pernah terjadi lagi sepanjang alam semesta ini. Ketika dia mengangkat tongkatnya, terbelahlah laut itu. Sebuah peristiwa yang spektakuler. Musa tidak menjadi takut ketika dia harus berhadapan dengan seorang bernama Firaun. Dia gak menjadi kecut, dia gak menjadi tawar hati. Karena dia tahu penyertaan Tuhan dalam perjalanan imannya. Demikian juga dengan seorang yang bernama Daud. Siapa sih Daud? Seorang yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah keluarganya. Orang yang terabaikan, orang yang tersisihkan. Hanya gembala kecil dengan 2-3 ekor domba yang digembalakan di padang belantara. Kesehariannya dia hanya dengan domba. Tapi sejak masih kanak-kanak, Daud belajar untuk membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Dibuatkan dalam sebuah catatan Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur 137. Semua ada catatan-catatan sebuah pengalaman-pengalaman dari seorang yang bernama Daud sejak dari kanak-kanak. Dia memberikan waktu-waktu yang terindah dengan Tuhan. Itu sebabnya dia memiliki gambaran yang spektakuler tentang Tuhan. Dia pernah berkata, Tuhan itu gembalaku. Dia pernah berkata, Tuhan gunung batu.
Dia pernah berkata Tuhan itu pahlawan perang. Dan begitu banyak pengalaman dari seorang yang bernama Daud. Itu sebabnya dari pengalaman-pengalaman dia bersama dengan Tuhan, ketika dia harus berhadapan dengan seorang yang bernama Goliat, dia tidak menjadi tawar hati. Dia tidak menjadi kecut. Dia nggak menjadi kecewa. Karena dari sekian ribu tentara Israel, tidak ada satupun yang mendukungnya. Juga termasuk kakak-kakaknya. Semuanya berbalik badan, berbalik arah, meninggalkan Daud. Dia harus berhadapan tidak hanya dengan Goliat, dia berhadapan dengan ribuan tentara Filistin di belakangnya. Wah, dia berharap, di mana saudaraku? Di mana para prajurit-prajurit Israel yang gagah perkasa itu? Dia berdiri seorang berhadapan dengan Goliat yang siap melukmat dia. Bahkan di belakang daripada Goliat ada ribuan tentara Filistin. Dan juga ada saudara-saudara Goliat yang siap menghancurkan hidupnya. Tapi Daud punya pengalaman. Dia mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga gak ada rasa kecewa, gak ada rasa takut, gak ada rasa bimbang, gak ada rasa kegentaran. Seseorang yang mengenal pribadi Allah, dia gak pernah takut berhadapan dengan tantangan. Dia tidak pernah takut berhadapan Goliat-Goliat. Dia gak pernah takut menghadapi badai hidup. Dia gak pernah takut menghadapi situasi yang gelap sekalipun. Karena dia punya kepastian. Ada Tuhan yang akan berperang baginya. Ada Tuhan yang selalu menolong baginya. Daud tidak pernah takut. Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Hal yang sama kita tahu dalam kitab Daniel. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita bersyukur kita sudah membaca kitab itu. Jadi kita tahu persis pengalaman dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Karena kita tahu endingnya. Tapi bayangkan ketika Bapak Ibu sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tatkala dia harus divonis mengalami pengalaman yang pahit. Bahwa divonis dia harus dihukum mati. Seorang yang bernama Daniel harus dibuang di gua singa. Dia gak pernah tahu apakah singa itu akan menerkam atau tidak menerkam dia. Dia tidak pernah tahu. Yang dia tahu, dia percaya kepada Tuhan. Dan dia yakin Tuhan pasti menolong. Tapi untuk logika manusia saat itu, seakan-akan Tuhan tidak menolong dia. Karena tetap dia dibuang di gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego tetap dibuang di dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Karena kita sudah membaca keseluruhan ayatnya bahwa Tuhan sudah menolong. Bayangkan memposisikan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana mungkin dia harus berhadapan dengan dapur api, dia berhadapan dengan gua singa. Tapi kalau dia percaya dalam pengenalan akan Tuhan, dia tahu persis ending dari perjalanan hidup. Allah pasti menolong. Sekalipun dia harus berhadapan dengan gua singa, dan dia harus berhadapan dengan singa-singa yang buas. Dia harus berhadapan dengan dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Semuanya dilalui. Dan tidak ada rasa kecewa. Tidak ada rasa marah. Tidak ada rasa putus asa. Kenapa? Karena mereka mengenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya mengajak jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengenal pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang benar. Itu sebabnya kenapa Tuhan izinkan kalau saya dan saudara seringkali ngalamin berbagai macam tantangan demi tantangan. Mengalami sakit penyakit. Di balik semuanya itu, Allah sedang memperkenalkan bahwa dia dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Ketika saudara diperhadapkan dengan himpitan masalah demi masalah, sepertinya saudara berhadapan dengan dinding-dinding tembaga. Ingatlah bahwa Yesus adalah pintu. Bukankah dia berkata, akulah pintu. Dan dia selalu membuka dirinya supaya saya dan saudara memasuki, menikmati hadirnya, menikmati pertolongannya, menikmati kasihnya, menikmati jamahannya. Kalau saudara mengalami satu titik terendah dari hidup, supaya engkau mengenal arti sebuah persahabatan dengan Yesus, bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun pengalaman hidup yang saudara alami, ketahuilah di balik dari pengalaman yang menyakitkan itu, Yesus sedang memperkenalkan dirinya. Dia sumber kesembuhan, dia sumber penghiburan, dia sumber kekuatan, dia sumber sukacita bagimu. Dia jalan keluar dari setiap permasalahan, dia sumber berkat bagimu. Nikmati perjalanan imanmu
bersama dengan Yesus dalam pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman-pengalaman yang spektakuler, karena Yesus hadir buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Ada banyak alasan untuk kami bisa datang beribadah. Kami datang karena menjadi kebiasaan kami sebagai orang Kristen. Kami datang karena ajakan pasangan kami. Kami datang karena mengisi kekosongan. Apapun alasan dari Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan, saya mau bilang, tangan Tuhan selalu terbuka buat saudara dan saya. Kasih-Nya yang tanpa batas mengalir buat saudara dan saya. Apapun yang saudara dan saya alami hari-hari ini, Yesus punya rancangan yang terindah untukmu. Sekalipun hari ini kau tidak melihat sebuah pertolongan, tapi saya mau pastikan hari ini Dia menuntun engkau untuk menemukan jalan keluar. Dia menuntunmu untuk engkau menikmati padang rumput hijau, air yang tenang, yang menyegarkan. Sakit penyakitmu dihalaukan dan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang kau perbuat dibuat Allah berhasil. Setiap beban hidupmu digantikan dan Dia berkata, aku memikulnya untukmu. Biarlah engkau menikmati bagian anugerah, menikmati pertolongan, menikmati kasih, menikmati kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Bersama dengan Yesus, engkau akan melihat dan mengalami perkara-perkara yang ajaib dan besar. Terimalah anugerah Tuhan, terimalah kasih sayangnya yang besar, yang tanpa batas itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.